سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang mulia para imam, para muadzin, yang mulia pengurus masjid, yang kami hormati, yang kami muliakan para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, semata-mata atas
izin Allah bisa kita laksanakan berjamaah subuh ini. Karena begitu sebagian orang tidak mudah dan terasa berat walaupun rumah tidak jauh amat dari masjid, dari musola. Tapi Allah katakan al-haqqu mir rabbik, bahwa yang baik mudah berjamaah, mudah berbuat baik, mudah berinteraksi dalam kebaikan, mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk bersinergi dalam kebaikan, semata-mata izin dari Allah Ta'ala. Semoga rahmat hal demikian senantiasa Allah berikan pada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Berikut juga tetangga-tetangga dan keluarga yang lain pun semoga anak cucu Allah wariskan kebaikan yang mudah untuk kita ada di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kelihatan sehat dan bugar, kita doakan semoga Allah berikan seterusnya sehat walafiat. Sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani. Di masjid sehat, di perjalanan sehat, di rumah sehat, istri sehat, suami sehat, orang tua kita bila masih ada dimanapun mereka ada, semoga Allah berikan kita sehat. Umur tua orang tua kita, semoga umur tua penuh sehat walafiat. Sehat jantung, sehat paru-paru, sehat ginjal, sehat hati, sehat mata, sehat penglihatan, sehat tenggorokan, sehat pendengaran, sehat kulit, sehat tulang, sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anak, menantu, cucu, tetangga, kerabat, teman, keluarga, saudara, handai tolan, semua juga semoga Allah berikan sehat walafiat. Kepada mereka, entah di mana dan entah siapa yang kita kenal, keluarga mungkin, tetangga, teman, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah datangkan rahmat kesembuhan, rahmat kesehatan, rahmat panjang umur, agar Allah beri kesempatan selanjutnya untuk bisa menata dan mimpi hidup, agar bisa menyampaikan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa umur kita semua yang masih ada, semoga Allah lanjutkan sisa umur yang barokah. Untuk kita kian dekat kepadanya, untuk kita mudah ruku, sujud, syukur, sabar, taat, dan mengharapkan ridho dan kemuliaan. Dan semoga Allah jadikan anak mantu dan generasi kita generasi yang soleh dan soleh. Semoga Allah wariskan kepada mereka iman yang baik, akidah yang kuat, pengamal agama yang bagus, nasib dan keberuntungannya muncul. Semoga mereka lebih soleh dari kita, lebih taat dari kita, lebih sukses, lebih berkah hidupnya dari kita. Dan pada saatnya nanti Allah memanggil kita semua tanpa kecuali, semoga Allah menjamin dan menggaransi hidup kita husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah sekali lagi atas izinnya saya bisa datang berjamaah bersama-sama dan silaturahim dengan yang mulia Bapak dan Ibu semua. Padahal saya tinggal tidak jauh amat. Tahun lalu kami masih tinggal di Kebun Mangga, tapi sekarang kami sudah tinggal di sini, Peninggalan 1 Timur, yang dekat dengan Masjid Al-Fadhilah. Semoga saat-saat akan datang bisa sering berjamaah. Bapak dan Ibu yang mulia, topik yang kita angkat pada pagi ini adalah Islam kontemporer. Saya ingin cerita mungkin yang pernah ada juga sampaikan tentang Islam di negara lain. Islam di kita dari Sabang sampai Merauke saya sudah lihat. Karena saya juga tugas di Suka juga jalan. Semua daerah Indonesia sudah saya tahu. Ternyata yang ramai berjamaah itu
di daerah Pulau Jawa, di Pulau Lombok, di Pulau Madura, sebagian Sumatera. Yang sepi berjamaah sholat subuh itu Kalimantan. Tidak juga semua. Saya datang ke Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Tidak begitu ramai. Saya tungguin pas saya tugas kemana ini orang. Kadang masjidnya besar-besar, tapi jamaahnya sedikit. Kalau saya lihat masyarakatnya ramai juga. Lingkungan kantornya ramai, lingkungan masyarakatnya ramai, lingkungan kampung juga ramai. Kenapa tidak biasa berjamaah? Saya sekali waktu berangkat dari Pontianak menuju Simpang. Perjalanan itu sehari setengah jalan darat. Jalan kali itu belum bagus benar. Alat-alat berat masih mengerjakannya. Kita jalan kalau malam itu dihadang babi. Babi itu satu kelompok bisa ratusan, bisa puluhan. Dan itu sering kita jumpa di perjalanan itu karena masih belakang. Kala itu 1 hari setengah. Sekarang sudah ada penerbangan. Dan Simpang tidak jauh kita menuju ke daerah perbatasan Malaysia. Makin ke perbatasan kita makin terpuruk. Sementara tetangga sebelah itu bagus, berjamaahnya bagus, ramai masjid di musola. Lalu kita datang ke Ambon, ke Ambon juga tidak begitu ramai berjamaah. Baik Pulau Ambon maupun pulau-pulau kecil lain sampai ke Maluku Utara. Kemudian saya datang ke Papua. Papua kalau di kota Jayapura itu ramai berjemaah karena setiap kota besar kita muslim minoritas tetap banyak berjemaah. Dari situ banyak orang yang masuk dari Jawa, dari Lombok, dari Bima, dari Muslim Ambon, dari Batak, dari Sulawesi dan lain-lain. Kumpul ramai. Tapi kalau di daerah-daerah lain yang tidak di perkotaan tidak begitu. Ternyata saya amati kesejahteraan juga itu menunjang kesejahteraan iman dan pengamalan nilai. Ternyata saya lihat itu Pak perbandingan. Lingkungan banyak, Muslim ada, tidak mau, itu juga mengalih ketidakmampuan dalam pengamalan nilai. Lalu saya amati Muslim-Muslim lain di luar negeri. Mohon maaf, saya tugas tambahannya itu adalah diplomat kehormatan bidang sosial keagamaan. Sampaikan ini sebagai bagian dari bukan membanding-bandingkan, tetapi bagaimana Muslim di tempat lain. Kalau Muslim di Malaysia pasti bagus, di Brunei pasti bagus, di Pakistan, pokoknya di mana mayoritas Muslim ada negeri itu biasanya bagus-bagus, terutama dalam hal memakmurkan masjid. Tetapi dalam hal pemahaman, pengamalan, itu kalau sudah kecerdasan masyarakat, kecerdasan bangsanya bagus, itu menunjang juga pengamalannya yang ada. Tetapi kalau negara itu rada-rada agak konflik, rada-rada bermasalah, masih miskin, itu pengamalannya juga agak kurang juga. Agak kurang juga. Maka itu saya perhatikan benar, saya pelajari benar, saya dalami benar nilainya itu. Untuk apa? Ternyata pengamalan itu tidak berjalan sendirian tentang pengetahuan di kepala, tapi ada kaitan di sekeliling, di kanan, di kiri, depan, belakang, dan lain-lain. Oke, kita bandingkan dengan Muslim di negara-negara
maju. Suatu ketika saya berangkat ke Eropa, ke 36 negara. Keberangkatan itu dalam rangka misi yang tadi. Kenapa kita diundang di negara-negara di luar itu? Bahwa kita ini muslim yang dipandang muslim yang aman. Tidak hanya satu agama, tapi agama beberapa. Tidak hanya satu suku, sukunya banyak, pulaunya banyak, rasnya banyak. Tetapi tidak ada konflik seperti terjadi di Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Ternyata muslim di Eropa itu, Pak, walaupun minoritas, tetapi berjamaah seperti ini, Pak, tidak ada berjamaah satu kali. Suku begini, Pak, kadang 3 kali. Dari penuh dari depan sini sampai di luar-luar. Dalam kondisi turun salju nih, Pak. Turun salju, itu udah putih tuh. Jaketnya, jasnya, pecinya itu berdiri di luar itu. Itu jaketnya itu bisa 5 lapis, 4 lapis, 6 lapis. Dan keadaan begini nunggu di luar. Nunggu giliran selesai. Selesai yang pertama, salam, zikir doa sebentar, bubar. Masuk kelompok doa. Padahal dalam kondisi musim dingin. Selesai yang kedua belum habis, Pak. Di luar masih nunggu. Masuk lagi, giliran ketiga. 5 waktu seperti itu. Jumat kadang 4 kali giliran. Mohon maaf saya sampaikan ini karena tidak sekedar datang begitu saja. Tapi saya amati di mana saya berada. Lalu di kampus, Pak. Kampus-kampus besar yang saya datang itu memberi kesempatan kita untuk jadi dosen tamu. Salah satunya misalkan kayak di Inggris itu. Di Oxford University. Oxford University itu umurnya sudah lama. Dia 10 tahun lebih kampus. Dan kampus itu nyaris tidak ada ujungnya. Ibarat dari Pasar Jumat itu sambung sampai Pondok Pinang, sampai Tanah Kusir, sampai Peron, sampai Pesantren, panjang sekali. Jadi kita datang ke sana itu daerah kampus, area kampus itu sangat luas, menyatu dengan masyarakat. Luar biasa. Karena di mana negara-negara barat itu, di Amerika, di Kanada, di Australia, di New Zealand, umum di Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Utara, itu muslim-muslim yang mulia itu kian banyak. Yang awal mulanya adalah mereka-mereka yang orang muslim biasa. Tapi kondisi itu kian meningkatkan kehadiran muslim-muslim lokal yang ikut muslim. Macam tempat-tempat kayak di kampus itu aula-aula besar. Aula besar itu berfungsi tidak lagi fungsinya aula misalkan entah untuk seminar, untuk acara sebesar. Tapi aula itu sudah berubah menjadi masjid yang diberikan kesempatan oleh kampus untuk dijadikan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Luasnya besar-besar, Pak. Lebih besar dari misalkan stadion Istora atau untuk hall basket, lebih besar-besar dipakai buat sholat berjamaah. Lihat orang tuh Dipakai buat sholat Jumat. Itu yang hadir itu, Pak, luar biasa. Luar biasa. Dan itu hari-hari kita saksikan. Begitu juga saya dosen tamu di Manchester University, kemudian di Nottingham University, kemudian di tempat-tempat lain. Begitu juga di Leipzig University di Jerman dan kampus-kampus lain. Semua seperti itu. Yang kita dengar kabar dari sini tentang Prancis yang rada-rada rasis-rasis itu hanya berlaku bagi presiden.
Di bawah itu, di masyarakat itu, Islam itu luar biasa. Jadi Jumat tidak ada sekali. 3 kali, 4 kali giliran sekali Jumat. Sholat berjamaah tidak ada sekali. 2 kali, minimal 3 kali itu. 4 kali. Lalu bagaimana sholat Id? Sholat Id itu 5 kali, 6 kali. Mulai dari jam 5 subuh, Pak. Ini sudah sholat Id. Nanti yang terakhir itu jam 1. Mungkin kita dapat lihat di kiriman video lewat YouTube apa lewat WhatsApp kita tentang orang sholat Id yang berapa kilo itu. Itu bukan rekayasa, begitu adanya. Pemerintah yang memfasilitasi, memberi keluasan, jalan-jalan utama ditutup sampai seberapa panjang kilo itu. Semua diisi oleh orang yang datang dari berbagai daerah hanya untuk menyaksikan, hanya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau masjid itu di jalan utama, misalkan Pondok Indah, Masjid Pondok Indah, atau Masjid Agung Al-Azhar, itu pemerintah yang nutup, Pak. Nutup sampai area-area sekeliling itu, tutup. Itu udah pakai Jumat. Itu luar biasa, Pak. Saya percaya ada di keluarga bapak-bapak, mungkin menantu, mungkin kakak, mungkin ipar, mungkin ponakan yang tinggal di Eropa. Tolong Bapak datanglah dan tolong saksikan apa yang saya sampaikan. Apalagi kehadiran konflik di Timur Tengah membuat eksodus besar-besaran Muslim ke negara-negara Eropa. Saya dan kantor juga itu tugasnya adalah untuk membina imigran-imigran yang akan pergi ke luar negeri. Dari Afghanistan, dari Iran, dari Pakistan, atau dari Yaman. Mereka ini negara antaranya kita. Negara tujuannya kemana? Ke Australia, ke New Zealand. Baik yang di Puncak, maupun di Lombok, maupun yang di Bali, atau tempat lain. Kita ajak mereka, ayo kembali ke negara. Sebelum ada izin dan sedang proses dokumen atau terlarang berangkat ke Australia dan New Zealand, ayo mari baliklah ke negara. Atau pemerintah memfasilitasi, memberikan keterampilan, skill dan kemampuan agar mereka bisa bertahan hidup di mana mereka berada. Mereka bilang, daripada kami mati di kampung sendiri, lebih baik kami mati di perairan, di laut, atau kami mati di negara kami tujuan. Ngapain? Kami aja tinggal di sini berlama, nggak mau. Tinggal di Indonesia tidak mau, Pak. Kenapa? Di Indonesia negerinya sudah Muslim. Kami tidak bisa menyampaikan syiar dan dakwah yang luas karena bahasa yang berbeda, adat yang berbeda, tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Dan kami tidak butuh itu dan di sini. Di sini pun tidak butuh, Pak. Kami butuh kembangkan hidup, tidak sekedar kesejahteraan sosial, kesejahteraan dan kekayaan, tetapi kesejahteraan iman dan menyebarkan Islam di Australia dan New Zealand. Itu prinsip mereka. Rata-rata yang kami data, rata-rata yang kami tangani seperti itu, Mas. Di Lombok itu, Pak, banyak sekali ditampung di kantor-kantor milik pemerintah untuk mereka. Mereka datang dari Afghanistan. Mereka ingin ke sana. Sudah dipulangi lagi, tetap kembali ke sana. Begitu juga di Puncak, Pak. Kalau di sekitar Ciamis ke atas tuh, di apa ke atas tuh, dekat Taman Safari, itu di pasar-pasar tuh Bapak ke situ. Lalu-lalang orang-orang berwajah bukan gitu. Orang kaya-kaya bule, tapi bukan bule. Bule memang sebagian. Tapi bule-bule Afghanistan itu hidung mancung, badan tegap, gagah tinggi. Bukan tentara, bukan tentara Cina. Mereka orang Islam yang ingin seberang ke sana menyebarkan Islam. Kembali pada masalah tadi, Pak. Ternyata Islam dengan konflik di Timur Tengah, di Yaman, di Suriah, di Afghanistan, kemudian di Somalia, di Nigeria, menyebabkan orang-orang Islam itu merantau keluar
dan tidak dicatat resmi dan tidak mau dikembangkan informasi oleh PBB, UNHCR. Berapa banyak muslimin sudah mati? Mereka menumpang atau menyewa kapal-kapal kecil asal mereka bisa keluar dari negeri. Terancam oleh ISIS, oleh rival-rival, oleh tentara pemerintah, oleh tentara bayan dan lainnya. Mereka jumlahnya luar biasa. Dan mereka di sana tidak sekedar pengen selamat hidup, tetapi mereka mengembangkan dan hidup menjalankan agama yang dianutnya, Islam. Karena waktu itu awal-awal juga kemarin itu konflik. Mereka kalau pengen masuk Jerman, syaratnya satu, harus keluar dari Islam. Di antara mereka ada yang keluar dari Islam, tapi sekedar untuk didata, tetapi beragama mereka masih dalam agama. Ya walaupun satu dua ada mungkin karena keterpaksaan dan keterfakiran mereka menganut agama non-Islam. Tapi mereka rata-rata Islam itu adalah bagian yang tidak terpisah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang aneh waktu peresmian oleh negara, oleh Erdogan, Hagia Sophia menjadi masjid yang dahulu memang gereja katedral, lalu oleh Salahuddin Al-Ayyubi diambil alih kembali karena sudah Islam dikuasai Islam Konstantinopel kala itu Turki, lalu dijadikan masjid. Sekian ratus tahun menjadi masjid. Lalu oleh penguasa Kamal Atatürk yang Yahudi, Islam, fasik, munafik, dijadikan museum. Setelah berapa puluh tahun museum, dan sekarang sudah menjadi masjid. Ramai seluruh dunia orang protes. Kenapa? Karena sisi politiknya kuat di sini. Bandingkan Pak dengan di Australia, di Amerika, di Kanada, di Belanda, di Jerman, di Prancis, di Italia, di Inggris, di tempat-tempat lain. Gereja itu bukan puluhan, ratusan yang dibeli oleh Muslim berubah dari gereja, baik gereja katedral, gereja apa. Yang tinggi menaranya itu Pak, ratusan, 100 meter lebih. Suatu ketika saya diundang Pak di kota Manchester City, peresmian gereja. Gereja ini umurnya 920 tahun. Rupanya gereja-gereja itu sama seperti kita Pak. Saya lihat sebagian Pak. Dulu masjid-masjid kita lebar-lebar, masjid besar-besar, halamannya luas-luas. Lalu tokoh-tokoh masyarakat, ulamanya, lurahnya, ketua adat, kemudian pimpinan agama, biasanya dikubur Pak, di kiri atau di kanan atau di depan masjid. Karena memang lahan itu masih luas dan mereka dianggap tokoh sebagai pengistimewaan terhadap penghormatan mereka waktu hidupnya ketika meninggal dikubur. Mungkin ada di kampung di Jakarta ini yang masjidnya lebar, sekelilingnya ada kuburan. Ada ya Pak ya? Di kampung saya juga begitu Pak. Itu masjid itu ribuan meter jumlah area masjid. Nah, sebagian itu dikubur tuh tokoh-tokoh. Di sana juga begitu Pak. Di Eropa itu. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat kala itu dikubur. Nah, mereka minta tolong apa yang ada ornamen sekitar sini ini jangan diganti. Terutama kuburan-kuburan ini sebagai bagian dari cagar budaya pemerintah. Silakan beli ininya, area sekelilingnya, silakan beli. Kemudian tanda salibnya dipotong diganti dengan bulan bintang atau bulan saja boleh. Kemudian ornamen-ornamen misalkan Bunda Maria, Yesus segala itu silakan diganti atau ditutup. Tetapi sekelilingnya itu tidak ditutup. Dan itu diterima baik dalam kesepakatan itu. Dan gereja yang saya datang minta saya resmikan ini
itu tidak murah. Harganya triliunan. Tapi karena kebersamaan itu luar biasa. Ada pengalaman di Inggris itu. Orang Indonesia tinggal di Inggris itu Pak, sudah dari ratusan tahun lalu. Sejak zaman Belanda itu, sejak zaman penjajahan, sudah ada orang-orang kita yang kaya, orang-orang priayi yang tinggal di sana. Baik diteristri oleh Belanda, oleh penjajah, atau diplomat, atau yang lain. Tetapi Pak, belum ada satupun masjid yang didirikan oleh orang Indonesia. Bandingkan dengan kawan-kawan kita dari luar, muslim dari luar. Itu muslim yang paling getol sekarang ini Pak, yang cari hidup tetapi sekaligus dakwah adalah kawan-kawan kita dari Pakistan, dari Afghanistan. Yang kemarin-kemarin itu dari Saudi, dari Maroko, dari Tunisia, kemudian dari Turki dan lain-lain. Sekarang yang luar biasa, jumlah mereka tak terbendung adalah saudara kita dari Asia Selatan, dari Afghanistan, dari Pakistan, dari negara-negara sama sebagian India yang Muslim. Mereka itu Pak, kalau kita nih, kalau ke Mekah, Madinah, wajah yang paling banyak, wajah paling dari mana Pak? Kalau kita lihat, paling banyak kira-kira kalau kita haji umroh di Makkah itu banyak wajah-wajah mana? Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Yang menghiasi wajah-wajah Asia ini Pak, di luar itu wajah-wajah mereka. Saya waktu awal datang ke keluar, saya pikir kesulitan makan. Ternyata makan minum yang halal sudah di mana-mana. Waktu saya datang ke Jepang tahun 2019, itu di bandara-bandara internasional itu Pak, kayak restoran Jepang di sini yang halal itu, udon apa itu? Ramen udon apa? Marugame udon itu halal Pak. Ada di bandara internasional Jepang, di Tokyo, di Osaka, di tempat-tempat lain. Begitu juga di Korea. Saya di kantor itu menangani halal Pak. Sebuah badan baru di Kementerian Agama namanya Badan BPJPH, Badan Jamin Produk Halal. Badan ini yang tadinya sertifikat halal itu MUI Pak. Mohon maaf, saya sampai jam berapa? Jam 6, baik. Baik. Sertifikat halal. Maka bapak-bapak kalau masuk restoran, tolong kalau belum ada sertifikat halal tertempel di depan itu, jangan masuk Pak. Walaupun bapak lihat itu, yang pakai pelayan itu muslim Pak, pakai kerudung. Itu hanya kamuflase dan tipuan. Tolong tulisan restoran itu Cina, Jepang atau Korea. Kalau belum ada sertifikat halal tempel lebar-lebar besar-besar di depan itu Pak, tolong jangan masuk. Mereka bilang, kalau tanya, ini halal apa enggak? Mereka bilang halal. Tanyakan, ada sertifikat enggak? Kalau mereka tidak ada, tolong jangan masuk. Tolong jangan masuk makan di situ Pak. Di situ belum halal. Entah itu dagingnya, entah itu minyaknya, entah itu tulangnya, entah itu apa, ada di situ. Jangan masuk Pak. Dan kita Indonesia, saya lihat Pak, masih tertipu, masih terlena, masih terbuat. Masakan ada babi, ada anjing, atau non halal, kok masuk di situ? Karena apa? Makanan dan apa disajikan di situ lezat. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan di luar Pak, di Jakarta. Ya Allah, kok kita masih membela kepentingan perut yang sekali makan besok sudah lapar lagi? Kok itu yang? Maka itu Bapak Ibu rahimahullah, saudara-saudara kita yang tadi saya bilang,
Peresmian Hagia Sophia menjadi masjid kok heboh. Karena apa? Mereka tidak suka dengan pola dan gaya politiknya Erdogan. Lalu mereka serang Hagia Sophia. Sementara ratusan gereja dibeli oleh saudara kita, menjadikannya itu masjid. Tidak ada satupun yang cerita. Tidak ada satupun yang membongkar. Tidak ada satupun yang mengganggu, mengekspos. Malah pemerintah datang ikut meresmikan dan beresmikan masjid. Satu lagi Pak, sekarang ini yang kencang muslimnya adalah di Rusia. Di Rusia itu Pak, pemerintah memfokuskan muslim itu hari Jumat untuk masuk Islam. Sekali masuk masjid Islam berapa orang? 1.500, 1.200, 1.000 orang, 1.700 orang. Mereka masuk Islam nggak cek-cek, nggak pakai Indomie, nggak pakai beras, nggak pakai apa. Muslim masuk itu ahli persenjataan, ahli nuklir, ahli kimia, ahli kesehatan, ahli farmasi, ahli strategi, ahli luar angkasa. Maka kawan saya bilang bahwa barang mungkin Vladimir Putin itu kata dia sudah Islam. Selalu dia bilang, ngomong kemana-mana. Wahai rakyat Rusia, dulu waktu kita Uni Soviet, kita anutnya adalah komunis. Sekarang negara Rusia bukan negara komunis. Bukan. Tolong diingat oleh diplomat seluruh dunia bahwa Rusia bukan negara komunis. Saya mengajak kepada masyarakat, silakan kalian pilih beragama. Pilihlah agama. Tetapi saya merekomendasikan kalau kalian pilih agama rakyat Rusia, pilihlah Islam. Karena Islamlah agama moderat. Agama pro perubahan dan kemajuan. Agama yang cocok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama yang menghargai peradaban, yang menghargai perubahan dan kemajuan. Yang tidak dijumpa di tempat dan kondisi yang lain. Pilihlah Islam. Maka coba lihat Pak di daerah kita itu. Ada ketika masjid diresmikan, Erdogan hadir bersama dengan Vladimir Putin. Tidak ada Erdogan, Vladimir Putin meresmikan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahkan Vladimir Putin bilang, saya yakin dalam kian rentang waktu negara Islam terbesar muslimnya, negara muslim terbanyak penganutnya akan ada di Rusia, mengalahkan negara-negara muslim yang sudah mayoritas karena rakyat Rusia banyak dan sekelilingnya sudah muslim, jadinya misalkan atau tempat lain. Ke depan Rusia Islam akan berjaya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, cuma memang sekarang muslim yang masih pahit adalah muslim yang ada di negara-negara yang sedang konflik dan sedang miskin. Di Afrika misalkan. Dimiskinkan, ditindas oleh politik dan pemerintah. Oleh rezim dan oleh penguasa. Tidak usah jauh-jauh Pak, contoh. Saya sudah beberapa kali ke Filipina. Datang ke sana untuk bagaimana membina, melihat bagaimana caranya untuk menghadapi, merubah mindset orang-orang Muslim Filipina. Tetapi Muslim Filipina itu tertindas, terjajah, dan terbelakangkan oleh pemerintah. Tidak usah jauh-jauh Pak, di kota Manila sendiri Pak, ya, miskin sekali Muslim Filipina. Mereka hidup di tenda-tenda darurat, di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir sen, di emperan-emperan toko. Pemerintahnya yang buat demikian. Dari generasi ke generasi. Dan dari dahulu. Selalu pemerintah dan orang Filipina bilang, Muslim jangan sekolah di Filipina. Jangan sekolah di pemerintah. Nanti akan dimiskinkan dan kalian akan dikristenkan. Masya Allah. Sengsara dari ratusan tahun yang lalu. Anaknya banyak, tidak terpelajar, tidak berpendidikan,
hidup menderita dan hidup berbaik-baik. Maka kalau kita bandingkan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan Filipina sebagai ibu kota negara, jomplang perbedaannya sangat jauh. Maka karena kemiskinan dan terbelakang yang kita lihat dari sisi pembangunan dan masyarakatnya, pemerintah Filipina membangun kota baru lagi, namanya Makati City. Kota di dalam kota, Makati itulah dibuat mercusuar dan indah, tetapi Manila itu sendiri masih jauh dibanding Jakarta. Bapak Ibu rahimahullah, demikian sekedar silaturahim yang disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf tidak membandingkan. Yang tadi saya bilang, Muslim kita hidup lama di Inggris, masjid baru mau didirikan. Dan itu pun tertata-tata. Sementara Muslim dari Afghanistan, dari Pakistan, mereka sudah membangun masjid di Perancis itu sudah ratusan masjid, di Inggris itu sudah ratusan masjid. Jadi kita bedanya Pak, Muslim sana atau Asia Selatan, mereka membawa diri itu untuk syiar tentang. Kalau kita Pak membawa diri ini untuk kesejahteraan diri sendiri, tidak pikirkan agama. Mereka hidup di mana mereka hidup, Islam harus tumbuh besar dan lebar. Kita datang enggak, kekayaan, kemewahan dan kegagahan diri yang dibangun. Itulah bedanya. Saya sampaikan ini bukan untuk membanding-bandingkan, tapi paling tidak wawasan kita. Oh, Muslim di sana begitu, Muslim di sini begitu, dan seterusnya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bila ada yang mau share dan bertanya, kami kesempatan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya lanjut ke sesi menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, kenapa Nabi Musa mengenal sampai jauh? Maaf Pak, pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan pertama. Ulang pertanyaan pertama Pak. Mohon diulang pertanyaan yang pertama tadi. Orang yang muda yang beribadah kepada Tuhannya, orang yang baik Pak, ya terima kasih. Saya bisa menangkap pertanyaan Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, surga itu tempat yang mulia dan terhormat. Walaupun yang mulia Nabi Adam, yang mulia Ibunda Hawa, dulu lahir, dilanjut dengan Idris, Nuh, Hud, Saleh, Yakub dan lain-lain. Tetapi surga itu tidak akan dimasuki duluan oleh siapapun, melainkan yang duluan masuk surga itu adalah yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian tentu bersama Nabi adalah pejuang-pejuang al-sabiqun al-awwalin. Bersama Rasulullah berjuang. Mereka berjuang dengan imannya, dengan dirinya, dengan harta bendanya, dengan kehormatan. Tentu pertanyaan Bapak tadi itu Pak, tentu pertanyaan Bapak tadi itu, mereka 3 orang yang dulu masuk surga, tentu dibandingkan dengan orang-orang lain sekelilingnya. Ada orang merdeka, tetapi mereka yang dulu masuk surga adalah budak yang taat kepada Allah. Duluan budak Pak dibanding Tuhan.
Kemudian yang tadi saya katakan, yang menyangka kehormatan, biarpun orang alim, biarpun ulama, kalau tidak menjalankan syariatnya, kemudian ada orang biasa jamaah misalnya, dia memelihara kehormatannya, duluan dia Pak dari orang terhormat lain yang dipandang oleh masyarakat. Begitu juga orang yang mati syahid dibanding orang-orang lain, tentu kelas mereka berbeda karena mereka berjuang membela agama, maka mereka duluan masuk surga. Tetapi yang pertama tentu yang duluan masuk surga Rasulullah dan sahabat-sahabatnya satu pengetahuan. Juga nabi-nabi Rasul terdahulu baru kita. Kira-kira demikian Pak. Saya rasa Bapak sudah mengerti jawabannya. Mungkin dapat pertanyaan, sudah bertanya pada Ustadz yang lain, tapi hanya untuk memperkaya. Pertanyaan kedua apa tadi Pak? Kenapa Nabi Musa menampak malaikat maut sampai copot? Memang Pak, nabi-nabi itu ada yang bersahabat dengan malaikat. Ada mungkin pernah kita dengar kisah tentang salah seorang nabi yang bersahabat dengan malaikat. Malaikat yang saat jadi sahabatnya dia adalah malaikat Ridwan, penjaga surga. Kemudian ada seperti pertanyaan Nabi, pertanyaan Bapak ini. Kenapa Nabi Musa menampar malaikat maut? Nabi-nabi juga itu bersahabat juga dengan malaikat Pak. Tentu malaikat ini makhluk yang sangat halus, lebih halus dari udara, lebih halus, lebih kecil kalau mengecilkan diri dibanding umat virus Pak. Dalam kondisi dia untuk bisa muncul seperti kita dan kekuasaan Allah dengan hak istimewa untuk dia bisa muncul kayak kita. Pertanyaan Bapak tadi itu, mengapa sampai Musa begitu marah menampar malaikat maut? Mohon maaf, mungkin Bapak sudah dapat ilmunya. Saya belum dapat ilmu ini. Ya tentu Musa itu memang perangannya gayanya itu gaya feodal. Mohon maaf. Gaya feodal di bidang Fir'aun. Fir'aun itu sangat keras dan sangat tegas serta disiplin mendidik orang. Akhirnya Musa walaupun diberi istana, pola-pola gaya itu ngikut-ngikut. Mohon maaf, saya cerita ini belum dapat Pak. Ya karena memang pengetahuan kita itu kan, ya kita manusia itu walaupun seperti apa, memang terbatas pengetahuan. Termasuk yang saya punya ini, saya dapat ini, saya baru dapat dengar kalau Nabi Musa itu sampai menampar malaikat maut sampai copot matanya. Mohon maaf, saya belum bisa jawab Pak. Saya belajar lagi. Demikian, mohon maaf ya Pak. Baik, masih ada yang berjalan. Silakan Pak dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih ada waktu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Kelihatannya apa yang disampaikan dari dunia luar dari Indonesia ini cukup bagus perkembangan Islam. Namun Pak Ustadz sedikit sekali memberikan bagaimana keadaan Islam di Indonesia itu sendiri dibandingkan dengan perkembangan Islam di luar negeri. Islam kontemporer yang Bapak sampaikan itu, bagaimana hubungannya dengan Islam yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap Islam Nusantara? Bagaimana pandangan Bapak Ustadz terhadap ini? Apakah itu merupakan suatu kemajuan seperti
halnya kemajuan Islam di luar negeri, ataukah merupakan suatu kemunduran atau bagaimana? Mohon pencerahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir. Saudara apa?
kembali berdasarkan rilis itu hanya sebagian beberapa indeks lainnya di bawah Indonesia tahun lalu komunikasi bahwa ini Pak, terima kasih. Bapak dan Ibu yang mulia, memang Ustaz Fadlan Darmatan itu luar biasa. Dia orang sana, mengerti adat istiadat sana, wajah sama, rambutnya keriting seperti mereka sana, giginya putih seperti saudara-saudara di sana, tahu video dan tahu beliau dan tahu kondisi di sana. Jadi dia sangat bisa masuk dan bisa mengerti keadaan sana, mudah dia untuk ini. Dan orang sana juga tuh kayak kita lihat kita Pak, wajahnya beda, rambutnya tidak keriting, agak putih misalnya, agak ini juga. Saya juga sering-sering juga untuk masuk sana, jadi tentu misinya berbeda. Jadi kira-kira begitu Pak. Maka Ustaz Fadlan itu luar biasa. Rahmat memang Allah kirim dia untuk saudara yang sana. Bukan berarti yang lain tidak ini. Ada seorang tokoh namanya Ustadz Dr. Mulia Tarmizi. Dulu Angkatan Laut yang diutus oleh Presiden untuk dialah yang terkenal mengislamkan orang Papua dahulu. Dia intelijen juga, tapi fungsinya untuk bagian Islam. Luar biasa. Baik, pertanyaan seperti yang Bapak tanyakan tadi itu. Kenapa masyarakat Islam sampai begitunya pada pemerintah? Saya tidak jawab, masing-masing kita punya prinsip sendiri-sendiri lah, agar kita tidak menimbulkan kontra dan pro. Kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana, apa tadi Pak? Islam Nusantara. Saya rasa umur kita sudah tua-tua, sudah bisa mencerna lagi. Ya, memang setiap presiden itu punya gaya dan punya pola untuk bagaimana mengkondisikan umat. Tapi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, berpihaklah pada Allah. Selamatlah diri kepada Allah. Karena orang yang kita bela, orang yang kita dukung, ternyata kalau sudah begini kata Nabi, peroleh pada Allah. Ikutlah jalan yang lurus. Sebab orang yang kita pilih kadang tidak mengikuti apa yang kita mau. Malah kita dibelokkan, malah kita dibutakan, malah kita dizolimkan misalnya. Maka kalau pengen selamat, ikutlah Allah dan Rasul. Amin. Kalaupun kayak pemerintah, hanya sesaat. Pada saat periode berubah, dia berubah. Maka itu kesolehan yang hakiki adalah kita patuh pada Allah lewat Al-Qur'annya, patuh pada Nabi lewat hadis dan sahabat dan seterusnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi apa Bapak? Yang kedua? Oh iya, Islam Nusantara. Lagi-lagi saya bilang kita sudah tua, sudah bisa menentukan mana sebenarnya. Bapak juga sudah lama hidup, saya juga sudah lama hidup. Sudah bisa mencerna, sudah bisa merasakan dan sudah bisa memilahnya. Kira-kira demikian. Pertanyaan Bapak, benar kata Muhammad Abduh, dia datang ke Eropa, pola Islam yang dia jumpa. Orang Islam tidak ada. Dia datang ke negerinya Pakistan, India. Muslim banyak, tapi tidak jumpa Islam di sana. Benar. Saya naik kereta Pak, kereta bawah laut, dari kota London ke Paris. Kereta lewat bawah laut, menyeberang ke daratan Eropa ini. Ternyata di stasiun saya ketinggalan dokumen, paspor, visa, KTP, apa segala. Sudah lewat sejam lebih. Saya balik lagi. Saya sudah ditungguin sama polisi. Apa dia bilang? Anda usah khawatir, negeri kami akan aman, semua yang tertinggal.
Semua yang ketinggalan, semua dokumen yang hilang. Dompet kita ketinggalan di mana-mana. Bisa tidak aman. Ternyata negara kalau sudah maju pola pikirnya, banyak hal akan maju. Tetapi kalau negara itu biar kaya, kalau pola pikir dan pola hidupnya belum maju, akan tertinggal nilai itu. Dan akan yang maju terus adalah keuangan. Contoh Pak, negara Timur Tengah. Saudi Pak. Saudi, jangan coba-coba perempuan keluar sendiri. Habis akan digasak. Islam kah dia? Oh Islam. Maka itu perempuan, tolong nih kita ini. Kalau berangkat haji dan umroh, kalau ibu-ibu sakit, tidak bisa arba'in atau tidak bisa turun sholat di masjid, tolong kalau sakit jangan tunggu sendirian di kamar. Harus ada bertiga minimal. Jangan berdua apalagi sendiri. Nanti ibu akan diperkosa. Yang memperkosa itu bukan satu Pak. Bisa 10, bisa belasan. Habis diperkosa, mereka kabur. Siapa yang perkosa? Yang kerja-kerja di hotel itu. Mereka bertahun-tahun tinggalkan negerinya. Cari duit. Tidak pernah menyalurkan hasrat seksnya. Lalu siapa yang dilihat? Sudah dibebaskan. Jangankan ibu-ibu muda. Nenek-nenek habis. Maka itu, kalaupun tidak sholat arba'in di bawah, ataupun kalau tidak sholat karena halangan misalkan, turunlah ke bawah. Tunggu di emperan masjid di bawah. Itu. Jangan tinggal sendiri main HP di kamar. Nanti habis diperkosa. Kejadian itu akan ada setiap tahun. Tapi kan tidak dipublikasi. Siapa yang publikasi? Yang lama dia habis. Maka Islam itu akan jaya bila masyarakatnya, bila politiknya, bila rakyatnya memahami sudah maju di negara Eropa itu Pak menghargai orang itu luar biasa. Jangankan orang Pak, hewan tuh dimuliakan semulia-mulianya. Nggak usah orang. Contoh nih Pak, saya pelihara kucing, saya punya duit beli, oh nggak bisa. Sebar angket dulu Pak ke tetangga sebelah. Misalkan tetangga kita 15 orang, ditanya, setuju nggak Bapak ini pelihara kucing? Kalau dari 15 orang itu satu yang tidak setuju, ini orang nggak boleh beli kucing, nggak boleh pelihara anjing. Kucing, anjing, apa istimewanya? Masyarakat sudah maju menghargai nilai-nilai itulah, apalagi hal yang lain. Jadi kesimpulan saya dari pertanyaan Bapak bertiga, bahwa pertanyaan ini hanya untuk memperkaya, bukan menentukan sikap kita seperti apa. Paling tidak kita, karena kita sudah berumur, mari kita berpro pada kehidupan yang ma'ruf, amal ma'ruf nahi munkar. Dan kita tidak berpro pada hal yang ecek-ecek dan hal yang tidak bernilai. Maka Islam sungguh mengajarkan nilai kemuliaan dan keagungan. Kadang kita orang Islam, pemaknaan dan aplikasi yang jelek akan jelek orang. Islam tidak akan jelek. Yang jelek itu siapa yang pelaku dari agama dia. Bapak Ibu karena sudah lewat dari jam 6, saya ucapkan terima kasih kepada yang mulia pengurus masjid, yang mulia Pak Imam Muadzin dan Bapak Ibu semua. Mari kita tutup berdoa. Semoga Allah limpahi rahmat pada kita semua, dikabulkan kita semua doa-doanya, diberikan kita hidup sehat walafiat, dijauhkan kita dari sakit, penyakit, bala, bencana, musibah, kuman dan virus, diberikan hidup sehat selamat dunia dan akhirat. Kita doa dengan tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.